Ya Bu, kenapa? Ibu mau masak nasi, tapi airnya keruh. Coba tolong bilangin ke Pak Dadang dong, Bu. Ya Bu, aku bilangin kepada Dadang. Duta, gimana kemarin istri di rumah? Udah dibetulin? Alhamdulillah udah Pak. Kemarin langsung ada yang betulin. Pak Dadang mah emang gerak cepat dan perhatian banget sama warga-warga desa sini. Makasih ya Pak. Belinda bisa aja. Pak Dadang, punten, ada keluh kesah dari warga sekitar Walungan. Katanya air yang keluar kecil, terus berbau Pak. Oh siap. Nanti saya kontrol ke sana. Ya Pak, makasih Pak. Lihat Pak, kondisinya sekarang mengkhawatirkan. Dan sekarang juga lagi musim kemarau. Gimana ya Pak? Tenang aja Pung, mungkin ini lagi musim kemarau. Sebentar lagi juga musim hujan. Kalau warga butuh air bersih, datang saja ke rumah saya. Pak Eri, Bu Imas, ada apa ya? Sebelumnya, mohon maaf ini Pak. Ini air sudah 3 hari kotor dan berbau. Sepertinya ini tidak bisa digunakan lagi Pak. Harus gimana ya Pak? Menurut saya juga, mau dengarnya nggak sama sekali. Sabar ya Bapak Ibu, ini emang lagi musim kemarau. Saya pastikan dalam seminggu ke depan air akan seperti biasanya. Jika Bapak Ibu butuh persediaan air, datang saja ke rumah saya untuk persediaan air di rumah Bapak Ibu. Saya percaya sama Bapak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Loh Pak, airnya habis. Lalu kami bagaimana Pak? Anak saya dehidrasi di rumah. Dia butuh minum lebih banyak. Sedangkan saya aja hari ini belum dapat air sama sekali. Bapak, Ibu, hanya ini yang saya punya. Bagaimana kalau kalian bagi rata saja? Ya nggak bisa gitu dong Pak. Ini saya udah ambil dari kemarin. Saya pun di rumah udah nggak ada sisa air lagi. Saya lebih butuh air itu Pak. Saya punya 4 anak di rumah. Bapak ini nggak punya hati nurani sama sekali ya. Nah saya sakit di rumah. Ibu jangan egois gitu dong Bu. Dari kemarin Ibu alasannya anak tidak dehidrasi terus. Kami juga sekeluarga butuh air bersih. Semua sebenarnya nggak perlu kayak gini Pak. Kalau dari lama air udah ditanggulangi. Bapak ini selama ini ngapain sih? Bapak hanya mementingkan pembangunan di jalan desa. Saya sudah 2 tahun menjabat kepala desa di sini. Dan hanya karena masalah seperti ini, kenapa jadi saya yang disalahkan? Wah Pak, 2 tahun udah lama juga ya. Terus selama ini selama 2 tahun, emang apa susahnya sih Pak bikin sumur resapan? Bapak tahu nggak, selama jalanan di aspal, persediaan air tanah kita tuh udah berkurang Pak. Di sini juga udah jadi sering banjir. Andin. Pak, jadi selama ini sumur ini tidak dalam perbaikan dan Bapak gunakan ini untuk kebutuhan Bapak sendiri. Saya selama ini selalu percaya kepada Bapak Pak, karena saya percaya Bapak itu yang paling peduli sama kita. Saya cuma ingin mastiin keadaan air untuk kebutuhan darurat saja. Bapak bilang ini darurat, kita semua hampir mati karena kehausan Pak. Dan Bapak gunakan ini untuk kebutuhan Bapak sendiri. Bapak Ibu mohon tenang dulu. Saya bisa jelasin ini semua. Jelasin apa lagi sih Pak? Air udah habis, kita nggak bisa kalau terus-terusan kayak gini. Anak-anak kami udah pada sakit semua, Pak. Dan Bapak malah menyimpan air untuk keluarga Bapak sendiri. Ini udah kelewatan. Demi keselamatan desa Pak, kata Bapak. Kalau emang Bapak peduli sama desa ini, kenapa masalah ini nggak Bapak selesain dari dulu? Kita semua muak Pak sama janji-janji kosong Bapak. Kita sudah capek mendengarkan alasan-alasan basi Bapak.
Bapak nggak berhak mengatasnamakan keselamatan desa kalau cuma untuk kepentingan sendiri. Saya gak bermaksud kayak gitu. Saya cuma ingin memastikan warga semua mendapatkan air bersih. Untuk sekarang, ayo kita bagi-bagi. Gak ada waktu untuk diatur-atur lagi, Pak. Ini sudah darurat. Air harus segera dibagikan sekarang. Bapak cuma nunda-nunda sampai semuanya habis. Udah Pak, kita semua gak percaya sama Bapak. Kita semua tahu Bapak bohong. Kita harus bagi-bagi airnya. Ibu,